Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, memasuki pada nomor hadis yang kelima, masih dalam bab keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk belajar dengan istiqomah, dan semoga senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari Jumat yang mulia ini. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman, diberikan taufik untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, il hadrati Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ila hadrati jami' masyayikhina muallimina wal ustadzina, hadrati malik kitab Lubabul Hadis dan kul qaul, wa ila hajatina al-mufaqqina fid din wa alim ta'wil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum, apabila menulis salah seorang kalian, bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, falyamuddah, maka hendaklah memanjangkan Ar-Rahmanu, lafaz Ar-Rahman. Jadi jikalau kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka lafaz Ar-Rahmannya sebagaimana kita sering melihat tulisannya dipanjangkan. Kenapa demikian? Innallaha subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zayyanas samaa bil kawakibi, telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, yaitu termasuk juga matahari dan bulan. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, Allah Subhanahu wa taala menghiasi golongan malaikat dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannata, Allah menghiasi surga, bil huri wal kusuri, dengan bidadari dan istana. Wa zayyanal anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kelompok para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ati, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi hari-hari dengan hari Jumat. Wa zayyanal layaliya bi lailatul qadri, Allah Subhanahu wa taala menghiasi malam-malam dengan malam al-qadar. Wa zayyana syuhura, dan Allah menghiasi bulan-bulan bi syahri ramadhana, dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil ka'bati, dan Allah menghiasi beberapa masjid dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutubah
Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi beberapa kitab bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Wa zayyana al-Qur'ana, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz atau kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itulah kenapa kalau menulis bismillah ar-rahmannya dipanjangkan, karena sebagai perhiasan dari Al-Quranul Karim. Kemudian hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, adapun barang siapa saja yang berkata bismillahirrahmanirrahim, kutibah, ditulis, ismuhu, namanya, minal abrari, dari golongan orang-orang yang baik, wa bari'a, dan terbebas dia, minal kufri, dari kekafiran, wan nifaqi, dan nifak. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, adapun barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, ma taqaddama min danbihi, dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Inilah keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Jikalau ingin mengamalkannya, tentu saja merupakan ladang amal bagi kita semuanya untuk memperbanyak bekal kita ketika nanti di akhirat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan cara membaca bismillahirrahmanirrahim, menulis bismillahirrahmanirrahim, dan jikalau ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang, maka cukuplah dengan menulis bismillah dengan memperindahnya. Sungguh sangat luar biasa dan maha pemurah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan pahala kepada hamba-hambanya yang ingin berzikir kepadanya. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kepada semua yang menonton video ini agar hendaknya kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, sebagai perhiasan dari beberapa hari dalam seminggu untuk memperbanyak amal soleh kita. Saya kira demikian saja beberapa hadis yang Al-Fakir sampaikan. Semoga dapat kita amalkan keutamaan bismillahirrahmanirrahim, terutama kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang baik dan terbebas dari kekufuran dan nifak, karena ini adalah sesuatu yang harus kita hindari sebagai orang beriman. Hanya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala menulis nama orang tersebut tergolong sebagai orang yang baik dan terbebas dari kekufuran dan sifat nifak. Baik, saya kira demikian saja pada kesempatan kali ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Memasuki pada sesi yang berikutnya, sebagaimana biasanya, bahwa dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi bahagia, dan dengan akhlak hidup jadi ramah. Baik, untuk kali ini Al-Fakir ingin melantunkan lagu Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Setetes Air Hina. Hei, jangan mentang-mentang punya
memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah engkau sombong pada sesama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah engkau sombong pada sesama. Baik, demikian sebuah lagu tadi, lantunan tentang setetes air hina. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semua bahwa kita tidak boleh sombong dan angkuh ketika kita menjadi orang yang jaya, jadi orang yang berjabatan atau punya kekayaan. Karena itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.